Aparat TNI Polri dan militer Selandia Baru mulai menyusuri hutan. Dua militer gabungan RI dan Selandia Baru sedang menyusuri hutan Papua yang tidak mudah. Militer tersebut sebelum masuk hutan harus dibekali latihan terlebih dahulu. Tim gabungan TNI Polri dan militer Selandia Baru telah dikerahkan untuk mencari pilot pesawat Susi Air, Philips Max Martin. Menjalani misi Papua tidaklah mudah karena tebing dan hutan yang lebat, minimnya pengetahuan hutan Papua, namun kami sebagai militer tetap berusaha semaksimal mungkin. Kami kalah medan tapi kami menang mental dan pasukan. Jadi pergerakan KKB Papua belum ada kepastian tapi kita tetap kejar dan tangkap separatis Papua tersebut. Philips yang merupakan warga negara Selandia Baru itu belum ditemukan sejak peristiwa pembakaran pesawat Susi Air di lapangan terbang Paro yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB. Prajurit TNI Polri juga berhasil mengamankan beberapa kelompok yang diduga simpatisan dan anggota KKB Papua serta mengamankan sebanyak 20 senjata api milik pasukan Egyanus Kogoya. TNI Polri juga berhasil mengamankan terduga kelompok KKB Papua beberapa pucuk senjata api, timpalnya. Hingga kini, prajurit TNI Polri masih terus melakukan pengepungan di wilayah yang menjadi target operasi terhadap pilot pesawat Susi Air yang masih terus dilakukan aparat gabungan TNI Polri. Jika ada perkembangan lebih lanjut akan disampaikan, sambung Dedi. Adapun Mehartens disandera setelah pesawat yang dikemudikannya dibakar di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, pada tanggal 7 Februari tahun 2023. Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua mengaku diminta menjadi negosiator dalam negosiasi penyanderaan Mehartens. Ketua Komnas HAM perwakilan Papua Fritz Ramandai mengatakan, permintaan sebagai negosiator itu dilayangkan oleh pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Organisasi Papua Merdeka (OPM), kelompok Egyanus Kogoya. Berikut perkembangan upaya pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehartens yang disandera KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya. Bak dikejar hantu, 3 pentolan KKB kocar-kacir setelah berhadapan dengan prajurit handal. Hari ini kami akan melakukan patroli keamanan di hutan dekat perkampungan warga. Saya bersama rekan satu tim bergerak menuju pos pemantauan. Dari analisa saya terkait 3 kali kejadian penembakan dalam 1 pekan yang dilakukan oleh kelompok KKB terhadap pos penjagaan kami. Dalam baku tembak tersebut teridentifikasi 1 anggota KKB yang tewas dalam penyerangan, kedua bukanlah warga yang berdomisili di wilayah penugasan kami. Karena dalam beberapa hari terakhir ini kami sama sekali tidak menerima informasi tentang adanya pemakaman warga yang meninggal, baik yang dimakamkan dengan cara dikebumikan maupun dikremasi. Dari sini kami pun mulai menjalankan operasi sesuai rencana yang sudah dibriefingkan kemarin. Sebelum menuju pos pemantauan kami akan melakukan penyisiran di sekitar titik lokasi rawan penembakan, di mana KKB melakukan penembakan yang kedua. Tak berselang lama setelah berjalan lebih dari 2 jam kami pun sampai kira-kira 120 meter dari lokasi. Kami berhenti dan mengamati situasi di sekitar kami. Saya fokus untuk mencari jejak kaki KKB di atas rerumputan. Sekitar 21 meter ke arah timur saya menemukan bekas jejak kaki manusia. Di sini kami mulai curiga yang mana harusnya jejak kaki tersebut sudah hilang akibat diguyur hujan kemarin. Dari sini kami mereka-reka ini pasti jejak kaki orang yang melintas baru-baru ini. Dari jarak letak induk jari dengan jari kedua saya duga ini adalah jejak kaki orang yang biasa berjalan di perbukitan. Jaraknya sedikit lebih renggang dari jari kaki orang yang biasa berjalan di tanah yang rata. Kemungkinan jejak kaki anggota KKB, yang kemungkinan mereka masih berada tidak begitu jauh dari posisi kami. Kemudian saya meminta rekan Syah bergerak ke arah timur. Setengah jam berjalan rekan kami yang berjalan ke arah timur melihat ada 3 orang anggota KKB berjalan ke arah posisi kami. Mereka pun melakukan beberapa kali penembakan namun tak satu pun tembakannya yang mengenai. Karena posisi rekan kami dengan posisi KKB cukup jauh dan di luar jangkauan, saya meminta mereka untuk melakukan penembakan hanya jika melihat KKB berada pada jarak tembak yang efektif. Kami pun bersiap untuk menyambut KKB yang berlari ke arah kami. Kami akan menghadang KKB dengan cara adu fah saat mereka memasuki jalan tikus. Kami mengambil posisi tiarap di sisi jalan tikus. Laras 2 pucuk senjata kami. Kami arahkan lurus ke ujung jalan tikus.
Saat mereka muncul kami akan menyambut mereka dengan tembakan yang meriah. Tidak lama menunggu pucuk di Cinta Ulam pun tiba. 3 anggota KKB pun muncul layaknya antrian menuju pembagian santunan. Hanya dalam waktu sekian detik target sasaran pun selesai. Satu pekan setelah KKB menyerang pesawat yang membawa personel Satgas Damai Chartens, kami memperoleh informasi adanya satu pos KKB di perbukitan yang tak jauh dari pemukiman warga. Jaringan informasi ini diperoleh dari laporan masyarakat yang merasa resah dan takut pergi ke kebun mereka. Setelah melakukan pemantauan, informasi tersebut ternyata benar. Dari posisi pos KKB yang terlihat sangat terbuka, saya merasa khawatir ada strategi jebakan. Mereka sengaja menunjukkan keberadaan mereka di tempat terbuka agar kami menyergap mereka dari sisi kiri dan kanan, sedang untuk menyergap dari depan kami akan menjadi santapan peluru mereka. Dan tentu mereka akan leluasa menembak kami dari posisi mereka. Pada pukul 5 WIB keesokan harinya saya bersama beberapa orang prajurit lainnya bergerak mendekati lokasi. Kami merangsek senyap agar posisi kami tidak terdeteksi oleh KKB dan mencari posisi jangkauan tembak senapan saya. Pukul 6 saya mulai merayap mendekati titik posisi yang kemarin sudah saya ingat posisinya. Jaraknya sekitar 150 meter dari markas KKB yang di atas. Beberapa rekan saya bertugas melindungi dan memantau pergerakan saya dari jarak lebih kurang 300 meter. Pada pukul 6.30 saya terkejut terus terang, kali ini perasaan saya sedikit terusar dan merinding. Ternyata ada yang luput dari analisa saya kemarin. Di belakang markas KKB ada lembah yang salah satu ujungnya bahkan mengarah ke sebelah kanan. Posisi saya untuk mundur sudah tidak mungkin lagi karena dikhawatirkan pergerakan kami terpantau. Tidak ada pilihan lain selain bertahan dalam posisi saya saat ini. Saya memberi isyarat kepada beberapa rekan saya untuk lebih membuka jarak dan lebih mendekat lagi ke posisi saya. Saya memasang peredam senapan saya. Tak berselang lama terlihat satu anggota KKB duduk di dekat markas sambil menenteng senjata laras panjang.